Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza dengan NPM 230810800188. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi penelitian saya yang berjudul Analisis Hubungan Antara Angka Stunting dan Umur Harapan Hidup di Indonesia dengan pendekatan statistik tahun 2021 sampai dengan 2024. Di sini yang menjadi latar belakangnya yang pertama ada hubungan dengan umur harapan hidup. Dilihat tingginya kematian balita akibat stunting dan sanitasi buruk menjadi indikator rendahnya umur harapan hidup. Yang kedua, kami melihat urgensi stunting yaitu kondisi gagal tumbuh kembang akibat kekurangan gizi kronis pada 1000 hari pertama kehidupan. Yang ketiga, ada target global dan nasional. WHO memprediksi 127 juta balita stunting di 2025, melihat pemerintah Indonesia menargetkan penurunan stunting sebagai program prioritas. Hubungan dengan umur harapan hidup menjadi tingginya kematian balita akibat stunting dan sanitasi buruk menjadi indikator rendahnya umur harapan hidup. Dan faktor penentuannya yaitu akses air bersih, sanitasi layak, dan kesehatan ibu sangat berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia dan umur harapan hidup. Adapun menjadi rumusan masalah di sini yaitu bagaimana prevalensi stunting dan wasting di Indonesia pada periode 2021 sampai dengan 2024. Adapun apakah ada hubungan signifikan antara angka stunting dengan harapan hidup dan bagaimana pengaruh akses air bersih, sanitasi, dan PHBS terhadap harapan hidup, adapun peran kesehatan ibu terhadap angka stunting dan umur harapan hidup, dan apa kebijakan infeksi gizi dan yang efektif. Adapun tujuan dan manfaatnya, yaitu tujuannya ialah menganalisis korelasi statistik antara stunting dan umur harapan hidup serta mengidentifikasi faktor pendukung seperti sanitasi, air bersih, dan kesehatan ibu. Adapun manfaat praktisnya yaitu menjadi bahan referensi kebijakan bagi instansi kesehatan dalam menanggulangi stunting guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Adapun manfaat untuk akademis yaitu sumber data untuk penelitian lanjutan terkait gizi dan kesehatan masyarakat. Sebelumnya, mengapa sih stunting itu harus dicegah? Stunting harus dicegah karena dampaknya yang sangat besar terhadap perkembangan fisik dan kognitif anak yang dapat mempengaruhi kualitas hidup mereka di masa depan. Anak yang mengalami stunting memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami kesulitan belajar, produktivitas rendah, dan kesehatan yang buruk sepanjang hidupnya. Dalam menguatkan motivasi keluarga, kami melihat motivasi keluarga adalah langkah penting dalam mencegah stunting karena semangat dan dukungan yang konsisten dari keluarga sangat berperan dalam keberhasilan upaya gizinya. Selain itu, dukungan emosional yang diberikan oleh petugas kesehatan dan masyarakat sekitar dapat memperkuat motivasi keluarga ketika orang tua merasa didukung dan diapresiasi atas upaya yang mereka lakukan. Berikutnya, kami melihat metodologi penelitian di sini yaitu jenis penelitian kami yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan analitiknya. Sumber data yang diambil yaitu dari BPS dan Kementerian Kesehatan dari 2021 sampai dengan 2024. Variabel yang saya pakai yaitu variabel depender, yaitu umur harapan hidup, dan independennya angka stunting dan wasting pada balita. Variabel pendukungnya seperti akses air bersih, sanitasi layak, PHBS, dan kesehatan ibu. Adapun teknik pengumpulan datanya yaitu dilakukan studi dokumentasi. Setelah itu dilakukan dengan pengumpulan, mencatat, dan mengolah data yang berasal dari laporan resmi seperti publikasi statistik dan dokumen ilmiah yang relevan dengan variabel penelitian. Teknik ini dipilih karena data yang digunakan bersifat sekunder dan telah dipublikasi oleh lembaga berwenang. Proses penelitiannya adapun yang pertama itu menentukan topik dan perumusan masalah, yang kedua mengumpulkan data sekunder, yang ketiga pengolahan dan menganalisis data, yang keempat interpretasi hasil analisis, yang kelima ada penarikan kesimpulan dan rekomendasi.
Adapun teknik pengumpulan datanya yaitu analisis deskriptif, digunakan untuk menggambarkan karakteristik data, prevalensi, stunting, wasting, dan umur harapan hidup. Statistik deskriptif yang digunakan meliputi nilai rata-rata, nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasinya. Rumusnya dapat dilihat pada slide. Berikutnya, kerangka konsep dan hipotesisnya yaitu kerangkanya ada hubungan antara pengetahuan stunting, variabel independennya terhadap upaya pencegahan stunting, variabel dependennya. Adapun hipotesisnya, H0 tidak ada hubungan antara pengetahuan ibu dengan upaya pencegahan stunting. H1-nya ada hubungan antara pengaruh ibu dengan upaya pencegahan stunting. Empati dan pelayanan gizi meliputi dalam pendekatan memungkinkan para tenaga kesehatan untuk memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh keluarga, terutama dalam upaya pencegahan stunting. Yang kedua ada empati juga membantu menciptakan komunikasi dan efektif yang saling percaya orang tua dan keluarga. Adapun memberikan edukasi tanpa menghakimi itu sangat penting dengan pendekatan seperti keluarga, masyarakat sekitar, dan memberikan edukasi gizi tanpa menghakimi adalah pendekatan yang penting untuk menciptakan suasana yang terbuka dan mendukung. Upaya pencegahan stunting itu mulai dari ibu hamil dilihat dari tablet tambah darahnya minimal 90 tablet selama kehamilan, memberikan makanan pendamping ASI selama 6 bulan hingga 2 tahun, pemberian ASI ibu secara eksklusif pada bayi hingga usia 6 bulan. Adapun kesimpulannya yaitu mencegah stunting tidak hanya tentang pemberian nutrisi yang tepat, tetapi juga melibatkan pendekatan empati yang mendalam setiap interaksi dengan keluarga. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.